Apa pandangan Bapak tentang dua paslon calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal? Terima kasih. Saya selaku pimpinan media Malintang Post Group, kedua paslon Bupati Wakil Bupati Mandailing Natal periode 2024-2029. Kedua pasangan ini adalah putra terbaik Mandailing Natal, baik Saifullah Nasution dengan keaslian Nasution dan juga Haji Harun Mustafa Nasution dan Haji Muhammad Iwan Hussein Nasution adalah sama-sama putra putri terbaik Mandailing Natal. Saya memandang kedua pasangan calon ini adalah yang akan dipilih oleh masyarakat nanti pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang ini. Oh, siapa sih yang paling sering dibicarakan di media Malintang Post ini sendiri, Pak? Oh, kita kan wartawan ataupun media. Siapa yang datang ataupun siapa yang memberikan komentar, siapa yang memberikan penjelasan tentang kedua pasangan calon ini, pasti kita muat. Artinya kita dari media memandang kedua pasangan calon ini sama-sama punya hak di media kita, dan bahkan kita berupaya untuk melakukan komunikasi dengan kedua paslon ini yang saat ini yang paling sering masuk baik komentar orang, pandangan orang, ataupun masuk ke media Malintang Post atau melalui WhatsApp langsung ke redaksi ataupun wartawan kita di lapangan menghimpun sejumlah sumber yang saat ini paling populer dan paling ramai dibicarakan di media Malintang Post adalah saudara Haji Harun Mustafa Nasution dengan Haji Muhammad Iwan Hussein Nasution, yang kita tahu pasangan ini adalah diusung oleh Gerindra. Kebetulan Haji Harun Mustafa Nasution adalah kader Gerindra. Golkar, Haji Muhammad Iwan Hussein Nasution adalah kader Golkar Sumatera Utara. PAN, PBB sebagai partai pendukung dan juga PDI Perjuangan. Dan ini hampir setiap hari, bahkan bisa 2 kali sampai 3 kali dalam 1 hari masuk informasi dan berita tentang Haji Harun Mustafa Nasution yang kita tahu bersama dan tidak bisa kita pungkiri. Haji Harun Mustafa Nasution ini adalah cucu pendiri pondok pesantren Mustafa Pupa Baru, Syekh Mustafa Hussein, yang kita tahu bersama alumninya sudah banyak di mana-mana, baik di Mandailing Natal, lebih-lebih di luar Mandailing Natal yang berkembang. Kita harus akui Haji Harun Mustafa ini diminta atau tidak diminta, orang selalu membicarakan hampir setiap hari. Apalagi dia sebelumnya ini adalah Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara pada pemilu 2019 yang lalu, salah satu kader Gerindra Sumatera Utara mendapat perolehan suara terbanyak dari dapil pimpinan Mandailing Natal, sehingga dia mengantarkan dia ke Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara. Saat ini alhamdulillah Haji Harun Mustafa Nasution dan Muhammad Iwan Hussein Nasution menjadi trending topik di media PT Malintang Post, baik YouTube, online-nya, lebih-lebih di koran. Baru-baru ini
Media Melintang Pos mengedarkan 3.000 eksemplar koran untuk Mandailing Natal, untuk diisi di kedai kopi yang ada di Mandailing Natal ataupun di para kepala desa dan kelurahan, menjadi bahan pembicaraan. Kedua pasangan calon ini yang paling populer saat ini adalah Haji Harun Mustafa dan Ikhwan. Saat ini di Mandailing Natal, menurut Bapak yang paling populer di dua paslon ini siapa, Pak? Seperti yang sampaikan tadi, saat ini adalah pasangan Harun Ikhwan yang paling populer. Bahkan di kedai kopi ataupun di tempat-tempat umum, Harun dan Ikhwan menjadi pembicaraan. Memang seperti tadi di KP Mandailing dibicarakan siapa Ikhwan Nasution. Saya bilang, saya menurut informasi yang saya peroleh, Ikhwan ini tidak terlepas dari keluarga Mustopoyah juga. Dan beliau ini belum disampaikan oleh Ikhwan ya, tapi saya dapat informasi dari sejumlah wartawan kita bahwa Ikhwan ini adalah masih keluarga raja-raja yang ada di Penyambungan dulu, seperti Abang Anda Teju, masih ada hubungan famili, dan asal usul orang tuanya ada yang disampaikan dari kayu laut kepada kita, tapi yang jelasnya nanti kita akan pertanyakan kepada Ikhwan. Walaupun ini informasi ini belum akurat betul, tapi Ikhwan ini selama ini berkiprah menjadi bendahara Golkar Sumatera Utara dan bergerak di kelompok tani juga Sumatera Utara. Beliau ini adalah masih keluarga daripada keturunan daripada Syekh Mustafa Hussein. Artinya baik Harun maupun Ikhwan harus kita akui mereka lah yang paling populer saat ini. Kita tidak mengabaikan Saifullah dan Atika. Atika saat ini menjabat Wakil Bupati Mandailing Natal. Saifullah yang mantan pegawai bea cukai 2024 ini mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dari DPRI dari Golkar, belum berpihak kepada beliau Dewi Fortuna ataupun belum lolos ke Senayan. Dan dia Saifullah ini setelah itu dengan desakan berbagai pihak mencalonkan diri jadi calon Bupati Mandailing Natal yang diusung oleh PKB, Demokrat, Hanura dan partai lainnya. Kita tahu Saifullah ini berasal dari Pegunungan Timur, Gunung Baringin. Sebenarnya kalau dengan saya pribadi, mungkin karena kami belum saling kenal betul, dia anak veteran, saya juga anak veteran. Tapi kalau ditanya soal populernya, saya bukan memihak, saya media. Yang paling populer saat ini versi Melintang Pos adalah Harun Ikhwan. Itu yang paling populer dengan berbagai alasan-alasan menurut saya sangat logis. Lanjut. Seandainya pilkada tinggal 3 hari lagi, siapa sih yang dipilih masyarakat Mandailing Natal, Pak? Terima kasih. Saya dan anggota saya sebanyak 11 wartawan dalam 2 minggu terakhir ini telah melakukan survei dan investigasi ke seluruh desa yang ada di Mandailing Natal. Seperti pertanyaan tadi, seandainya pemilu atau pemilihan bupati wakil bupati dilaksanakan 3 hari mendatang atau sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, hari Sabtu dibuat pemilihan bupati dan wakil bupati Mandailing Natal, walaupun belum mencabut nomor apa semua, seandainya
berdasarkan survei dan analisa kami dan bincang-bincang dengan sejumlah pihak adalah yang akan menang menjadi bupati wakil bupati adalah Haji Harun Mustafa dan Haji Muhammad Ikhwan Hussein Nasution. Alasannya, kita tidak banyak-banyak memberikan ataupun mendapat informasi dari masyarakat. Saya kasih contoh. Di Kecamatan Siabu, Kecamatan Bukit Malintang, Kecamatan Penyambungan Utara, Kecamatan Nagajuang, dan Kecamatan Mutabargo, dan khususnya di Kota Penyambungan, mayoritas masyarakat mengatakan selamatkan Mustokoyah Purbabaru. Artinya, saya yang bukan mengatakan itu, tapi itulah informasi yang kami terima. Selamatkan Mustokoyah Purbabaru. Kenapa? Haji Harun Mustafa Nasution adalah cucu pendiri Pondok Pesantren Mustokoyah Purbabaru. Sangat tidak mungkin seorang Haji Harun Mustafa Nasution maju sebagai calon Bupati Mandailing Natal dan mencoreng mukanya sendiri ataupun merusak nama baik Mustokoyah Purbabaru. Dia tidak akan mau mencoreng Mustokoyah Purbabaru. Dan saya bukan alumni Mustokoyah Purbabaru. Ini yang saya peroleh dari yang saya sampaikan tadi dari masyarakat, baik dari alumni, baik dari aktivis, baik dari mahasiswa dan ulama yang ada di daerah yang saya sebutkan tadi. Bahwasanya seorang Haji Harun Mustafa Nasution masih ada takutnya kepada Mustokoyah Purbabaru. Dia tidak akan mungkin mencoreng nama Mustokoyah Purbabaru. Makanya dia yang menjadi. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kita tahu bersama bahwasanya Harun Mustafa Nasution ini salah seorang wakil ketua DPRD Sumatera Utara. Memang pengalamannya baru 5 tahun di dunia politik. Tapi kita tidak ragu dengan apa yang disampaikan, apa yang telah diperbuat, dan apa yang telah dilaksanakannya selama menjadi wakil ketua DPRD dan Partai Demokrat. Yang ketiga, kenapa Harun Mustafa dipilih masyarakat Mandailing Natal? Kita belajar dari Kabupaten X Tapanuli Utara. Kenapa kabupaten yang ada di X Tapanuli Utara, baik Umbang Sundutan, Tobasa, Samosir, dan juga Tapanuli Utara sendiri, kenapa anggaran pendapatan belanja nasional tercurah dari pusat ke daerah itu? Karena Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, adalah kader PDI. Banyak rekan-rekan dari sejumlah partai politik yang ada di daerah Tapanuli Utara tersebut melakukan lobby-lobby politik ke berbagai partai politik agar anggaran yang ada APBN di pusat meluncur ke daerah Tapanuli Utara. Inilah yang dilihat masyarakat. Harun Mustafa dapat amanah langsung dari Prabowo. Oktober mendatang, Prabowo akan jadi presiden. Kalau Prabowo jadi presiden, lantas Haji Harun Mustafa jadi Bupati Mandailing Natal, yakinlah dia melobi anggaran ke pusat, tidak lagi memakai perantara. Bisa bupatinya itu langsung menghadap kepada presiden walaupun dipenuhi dengan berbagai protokol yang harus dilalui. Tapi Haji Harun Mustafa kita lihat bersama melalui foto-foto kegiatan selama ini, selama menjadi maupun selama menjadi kader Gerindra, hubungannya dengan sejumlah menteri, dengan sejumlah kabinet Indonesia Maju, dan juga dengan sejumlah pejabat-pejabat di pusat. Apalagi dia adalah ketua ini, Badan Motor Indonesia Sumatera Utara. Dengan mudah dia nantinya, kalau dia yang menjadi Bupati Mandailing Natal,
dengan mudah dia nanti melakukan lobby-lobby yang lain. Inilah yang dilihat oleh masyarakat Mandailing Natal. Makanya seandainya 3 hari lagi dibuat pemilu gubernur negara Mandailing Natal, saya berani jamin Harun Nasution dan Ikhwan menjadi bupati wakil bupati. Untuk money politik sendiri bagaimana Pak? Oh, ini kan money politik ini bahaya. Sebenarnya ini saya pribadi, bukan dari calon, bukan dari siapa-siapa. Persoalan money politik inilah yang merusak tatanan daripada demokrasi. Bukan saja di Mandailing Natal. Berapa sih uang 100-200? Kita sudah lihat. Pemilu yang lalu saya tidak menuduh, pemilu yang lalu sudah kita saksikan bersama. Saya tidak menuduh. Mulai dari pemilihan sampai ke Mahkamah Konstitusi, sampai pemilihan suara ulang yang ada di Kampung Baru dan juga di daerah Kecamatan Luar Sepuluh, kita tahu bersama. Hasilnya masyarakat Mandailing Natal sendirilah yang membaca. Saya tidak mau mengatakan nanti dibilang saya fitnah. Dampak money politik ini sangat dahsyat. Kalau kita masih cenderung money politik di Mandailing Natal ini, sampai kiamat pun pemimpin kita akan menjadi aktor korupsi di Indonesia. Itulah kita ke depan. Saya pernah menjadi anggota DPRD, tidak pernah saya menyewakan uang bayar pemilih. Bagaimana masyarakat Mandailing di pemilihan bupati, wakil bupati 27 November ini, siapa yang memberikan uang nanti untuk dipilih? Sama kita terima, kita serahkan uang kepada anak yatim, tidak usah kita pilih orang. Kalau sepakat, kita sama-sama nanti. Dan banyak saya lihat organisasi-organisasi belakangan ini mengatakan melawan money politik, menawar. Di sinilah tunjukkan. Kalau dia mahasiswa, LSM dan lain-lain, perkumpulan apa saja. Kalau memang benar-benar akan lahir pemimpin yang kita harapkan di Mandailing Natal ini, ayo kita lahir bersama money politik. Terakhir Pak, pesan untuk masyarakat Mandailing Natal di Pilkada nanti. Pesan saya, pilihlah calon bupati dan wakil bupati yang benar-benar ada rasa takutnya untuk melakukan korupsi. Kalau tidak ada rasa takutnya untuk memimpin Mandailing Natal ini, yakinlah korupsi akan merajalela di Mandailing Natal. Pilih orang yang mempunyai ataupun yang ada takutnya terhadap korupsi. Terima kasih.